Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang menghasilkan jenis permasalahan distribusi frekuensi data kelompok yang mencakup jenis-jenis frekuensi. Sebelumnya yang beranggotakan saya sendiri Lintang Ababilabilau dan teman saya Alfiano Mardika. Latar belakang. Dalam statistik, distribusi frekuensi adalah salah satu metode dasar yang digunakan untuk menganalisis dan memahami data. Distribusi frekuensi menunjukkan bagaimana data tersebar di berbagai kategori atau kelas yang telah ditentukan. Analisis ini sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk penelitian ilmiah, ekonomi, bisnis, kesehatan, dan ilmu sosial, karena memberikan gambaran yang jelas mengenai pola dan tren dalam data yang dikumpulkan. Memahami pola dan tren dengan menggunakan distribusi frekuensi, peneliti dapat dengan mudah melihat pola dan tren dalam data, misalnya dalam survei usia pekerja. Distribusi frekuensi dapat membantu mengidentifikasi kelompok usia dari yang paling muda hingga tua di PT Pindad. Yang pertama ada distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah suatu daftar yang membuat frekuensi-frekuensi kumulatif. Jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Formula untuk distribusi frekuensi kumulatif diberikan oleh dengan rumus frekuensi kumulatif sama dengan frekuensi kumulatif ditambah frekuensi dengan contoh sebagai berikut. Contoh tabel distribusi frekuensi dalam jumlah karyawan berdasarkan usia. Diketahui frekuensi pada 919 pada umur 36-40 diperoleh dari 639 ditambah 280 yaitu 919. Jadi frekuensi kumulatif dari umur 36-40 adalah 919. Berikut grafik distribusi frekuensi. Grafik tertinggi jatuh pada frekuensi kumulatif dari umur 51 sampai 55. Selanjutnya, distribusi kumulatif relatif merupakan suatu total frekuensi dengan menggunakan presentasi. Formula untuk distribusi frekuensi kumulatif diberikan oleh frekuensi relatif sama dengan frekuensi dibagi jumlah frekuensi dikali 100%. Dengan contoh sebagai berikut. Tabel distribusi frekuensi kumulatif jumlah karyawan di PT Pindad berdasarkan usia. Diketahui frekuensi relatif 16,48% pada umur 31-35 diperoleh dari 376 dibagi dengan total frekuensi yaitu 2282 dikali 100 dan menghasilkan 16,48%. Jadi frekuensi kumulatif relatif dari umur 31-35 adalah 16,48%. Berikut grafik lingkaran grafik frekuensi kumulatif relatif. Dari grafik ini yang mendapatkan paling banyak adalah pada umur 51-55 yaitu 33%. Selanjutnya ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau dari atas. Adalah suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Formula untuk distribusi frekuensi kumulatif diberikan oleh frekuensi kumulatif sama dengan frekuensi ditambah frekuensi kumulatif. Berikut adalah contoh tabel dari frekuensi kumulatif. Diketahui frekuensi kumulatif kurang dari pada umur 41-45 dengan memperoleh 919 dapat dari 215 ditambah 639 yang menghasilkan 919. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari pada umur 41-45 adalah 919. Ini adalah contoh grafik distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Menunjukkan pada umur 51-55 adalah dengan grafik paling tertinggi yaitu frekuensi kumulatif
Selanjutnya ada distribusi frekuensi kumulatif lebih dari bawah. Adalah suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Formula untuk distribusi frekuensi kumulatif diberikan oleh frekuensi kumulatif sama dengan frekuensi kumulatif dikurangin sama frekuensi. Berikut adalah contoh tabelnya. Diketahui frekuensi kumulatif lebih dari pada umur 36 sampai 40 diperoleh dari 2019 dikurangin 376 dan diperoleh hasil 1643. Jadi frekuensi kumulatif lebih dari pada umur 36 sampai 40 adalah 1643. Berikut adalah contoh grafiknya di mana pada usia 20 sampai 25 merupakan grafik yang tertinggi, itu yang warna oranye adalah grafik kumulatif lebih darinya. Selanjutnya ada distribusi frekuensi relatif. Adalah perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persen. Formulanya adalah frekuensi kumulatif relatif sama dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan jumlah semua frekuensi kumulatif dikali dengan 100%. Ini ada contoh tabelnya. Contoh tabel distribusi frekuensi relatif jumlah karyawan pada PT Pindad berdasarkan usia. Diketahui frekuensi relatif 16,46% pada umur 36 sampai 40 diperoleh dari 919 dibagi 2282 dikali 100% sama dengan 40,27%. Jadi frekuensi kumulatif relatif dari umur 36 sampai 40 adalah 40,27%. Berikut adalah grafiknya di mana umur 51 sampai 55 adalah grafik yang tertinggi. Kesimpulannya, distribusi frekuensi adalah metode penyajian data statistik yang efektif untuk mengorganisir dan meringkas data kuantitatif. Metode ini memiliki beberapa karakteristik dan manfaat penting. Yang pertama ada penyajian terstruktur, itu adalah distribusi frekuensi mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas atau interval tertentu, memberikan gambar yang jelas tentang sebaran data. Yang kedua, kemudahan interpretasi. Dengan menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik, distribusi frekuensi memudahkan pemahaman dan interpretasi data, terutama untuk data aset yang sangat besar. Yang ketiga ada komponen utama, terdiri dari kelas atau interval, batas kelas, titik tengah kelas, dan frekuensi, yang bersama-sama memberikan informasi komprehensif tentang karakteristik data. Selanjutnya ada fleksibilitas penyajian. Dapat disajikan dalam berbagai format, termasuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, memungkinkan visualisasi data yang beragam. Yang kelima ada analisis lanjutan. Memfasilitasi perhitungan ukuran statistik lainnya seperti mean, median, modus, dan ukuran penyebaran data lainnya. Yang terakhir ada identifikasi pola. Membantu dalam mengidentifikasi pola, tren, dan anomali dalam data, termasuk deteksi outlier. Dasar pengambilan keputusan menyediakan landasan untuk analisis statistik lebih lanjut dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, distribusi frekuensi merupakan alat yang sangat berguna dalam statistika, memungkinkan peneliti dan analis data untuk mengorganisir, meringkas, dan menganalisis data secara efektif. Metode ini menjadi fondasi penting dalam pemahaman karakteristik data dan pengambilan keputusan statistik. Terima kasih.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.